Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita dan di video ini kita akan belajar menggunakan grid. Bisa ke dokumentasi ya, di sini grid ya, auto flow ini. Kita bisa lihat di sini. Penggunaan kelasnya seperti ini, grid call 1, artinya kolomnya 1, ini kolomnya 2, ini kolomnya 3, dan seterusnya. Oke, penampakannya seperti ini, hasil dari grid seperti ini. Nah, ini artinya kita mempunyai kolom 3. Grid 3 kolom, 1, 2, 3. Ini ya, 1, 2, 3. Kemudian gap 4 ini yaitu jaraknya antara masing-masing grid. Diberikan jarak sebesar 4. Oke, kita ke codingan. Oke, di sini kita buat file baru saja, latihan grid. Misalnya kita buat grid HTML. Ya, bisa dilihat di sini kita punya grid HTML dengan codingan seperti ini. Ada tulisan heading, latihan grid. Ini center ya. Kemudian ruang div dengan background merah. Dan yang ini nantinya akan kita masukkan ke dalam grid. Oke, kita lihat hasilnya dulu sebelum kita memasang kelas grid. Open with live. Ya, ini hasilnya seperti ini. Oke, ini ruangannya kita kasih tinggi saja ya. Memenuhi layar. Minha screen aja. Oke, lalu kita jadikan ini dalam sini ini flex, ruangan sini semua flex. Ya, dalam bentuk kolom ya, kemudian item center, lalu justify center. Nah, ini kita mau masukkan ke dalam grid. Jadi kita tentukan gridnya 3 kolom. Berarti di sini kita buat div class grid. Oke, kita buat dulu ini grid. Oke, sekarang kita lihat hasilnya setelah kita masukkan semua div ini ke dalam kelas grid. Iya, jadi hasilnya seperti ini karena gridnya defaultnya itu 1, kolomnya 1. Nah, sekarang kita buat agar gridnya itu kolomnya taruhlah 3. Grid calls 3. Oke, kita save. Kita lihat. Oke, sudah ya, 3 kolom. Nah, ini biar kelihatan kita kasih masing-masing div ini background. Oke, di sini tiap div telah kita berikan class background blue, warna blue, kemudian padding 3 dan tepiannya circle atau rounded ya. Jadi sudutnya tumpul. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, biar ada jarak tepian antar grid ini, antar div ini di dalam grid, kita bisa gunakan kelas gap. Ini tadi ya, gap. Kita kasih misalnya 3. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah grid dengan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin menentukan barisnya? Yang tadi kan kita hanya menuliskan grid columns 3, 1, 2, 3, dan otomatis akan dibuatkan baris. Kalau kita tentukan barisnya juga, maka kita harus menentukan secara spesifik tiap div ini menempati baris keberapa. Oke, kita langsung saja. Contohnya seperti ini. Grid rows. Misalnya saya tentukan rows 4. Jadi barisnya sampai 4 ya. Oke, kalau kita lihat hasilnya masih sama, tidak ada yang berubah.
Ya, tapi bagian sini ada sebuah baris. Nah, caranya biar misalnya kita mau mau memasukkan nilai 9 ini, div 9 ini, kita kasih ke baris ke-4 ini. Jadi caranya kita bisa menggunakan ini, row star. Jadi barisnya dimulai dari berapa? Ini row star 1, baris ke-1 dimulai dari baris ke-1, row star 2 dimulai dari baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, langsung saja row star 4 ya. Baris ke-4. Oke, kita lihat. Nah, dia akan masuk ke baris ke-4. Ya, jadi seperti ini. Lalu misalnya kita ingin dia menempati yang ke-9 ini menempati baris ke-4, tapi dia isinya kolom kedua, bukan kolom pertama. Nah, ini kita bisa tentukan kolom star juga ada. Ya, ini kolom star. Oke, jadi row star 4, baris 4, kemudian kolomnya mulai dari star 2 ya, kolom 2. Oke, kita lihat. Nah, 9. Kalau misalnya ya dari kolom 1 sampai kolom 3. Ini kita bisa gunakan kolom star dan n. Call n. Oke, kolom star 1, call n 3. Kita lihat. Oke, ini. Ya, jadi ini kita perintahkan bahwa dia mulai dari kolom ke-1 dan berakhir di kolom ketiga. Jadi kolom ketiga ini tidak termasuk. Sehingga ketika sudah mau memasuki kolom ketiga, dia sudah berhenti di kolom kedua. Jadi kalau kita mau memakai kolom ketiga, kita bisa menggunakan kolom 4. Oke, seperti ini. Atau kita bisa juga gunakan kelas callSpan. Kita lihat dokumentasinya. Ini callSpan. Oke, kita coba ini call star lalu call span. Jadi kita ngambil berapa kolom? Oke, call span 3. Jadi kita ambil 3 kolom. Kita lihat. Oke, hasilnya sama. Begitupun dengan row span, kita bisa gabungkan. Oke, jadi kurang lebih demikian penggunaan dari kelas grid ini. Jadi teman-teman hanya tinggal menambahkan kelas grid, kemudian tentukan kolomnya berapa kolom, lalu ingin menggunakan baris atau tidak. Nah, dan kalau menggunakan baris ya ingin menentukan penempatan tiap divnya itu secara spesifik, itu bisa gunakan ya row star mulai dari mana. Begitupun kolom star, kolom n, row star, row n. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuat desain layout pada halaman web. Oke, semoga bisa dipahami. Silakan dilatih kembali, mencoba dengan kasus yang berbeda biar lebih memahami penggunaan grid ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.